Hai semuanya, Yolandia di sini. 10 tahun yang lalu gue nggak tahu Budapest itu di mana, bendera Hungaria gimana. Yang gue tahu Katy Perry shooting fireworks di Budapest. Dan ada satu film karena judulnya The Grand Budapest Hotel. Summer tahun 2019, akhirnya gue ke Budapest. Gue ke Fisherman Bastion, minum bubble tea lagi, santuy di pinggiran sungai Danube. Video ini sepenggal kenangan dari musim panas pertama kita di Eropa. Gue namakan Memories of Budapest. Budapest, Hungaria ada di Eropa bagian tengah. Gua ulangi, di Eropa bagian tengah, bukan di bagian timur ya. Buat ke Budapest, gue naik Flixbus sekitar 7 jam dari Praha. Flixbus ini adalah kendaraan budget mahasiswa. Di dalamnya ada WC dan wifi. Walaupun kadang wifi-nya nggak jalan sih. Harga tiket bus dari Praha ke Budapest 79 zloty, atau seharga 277.000 rupiah. Kalau ini hostel yang waktu itu gue pesan, 173 zloty adalah harga untuk 2 tempat tidur di kapasitas ruangan yang 12 orang. Jadi harga per orang 86,5 zloty atau 305.000 rupiah. Kembali ke kamar yang kapasitasnya 12 orang. Maksud gue apa? Maksudnya kalau lu beli kamar yang kayak gini, siap-siap tidur bareng sama stranger 11 orang di satu ruangan, cowok-cewek yang kayak gini kamarnya. Terus dia juga punya ruang makan yang lumayan gede. Di ruang makan tersebut dia akan siapin breakfast seperti sereal, susu, buah, sama telur rebus yang bisa lu ambil buat bekal jalan-jalan. Gue gak nyaranin, tapi gitulah kenyataannya. Oke, lu pasti bakal komentar, wow, hostelnya murah banget kakak. No. Lu harus cek seksi komen di booking.com, terus lihat apakah ada bedbugs. Karena kalau terlalu murah, pasti ada bedbugs. Untungnya hostel gua waktu itu sangat bersih, dan gua bisa menikmati hari gua di Hungari. Gua lanjut jalan ke Saint Stephen Basilica di daerah kota Pest. Gereja ini tuh terkenal banget sama orkestranya, tapi waktu itu gue nggak bisa masuk karena lagi direnovasi. Ada juga relik tangan Santo Stephen atau raja pertama di Hungaria. Terus suara belnya tuh gede banget, dan gue bisa dengar suara belnya sampai ke hostel gue. Oh iya, lu pernah dengar nggak sih melodi Blue Danube yang pernah ada di iklan-iklan? Nah, sekarang gue kunjungi Sungai Danube yang membelah kota Budapest. Di sini ada memorial Perang Dunia Kedua ketika kaum Yahudi disuruh lepasin sepatu, lalu ditembak dan jasadnya dihanyutkan di sungai ini. Never again. Gue udah pernah bilang belum ya kalau kota Budapest itu sebenarnya 2 kota yang berbeda. Jadi yang di seberang sana adalah kota Buda dan gue lagi ngerekam dari kota Pest. Buat kesana lu perlu nyebrang dan jembatannya namanya Chain Bridge. Gue takut salah ngomong sih kalau nyebutin nama Hungarianya. Jadi gue ngomong bahasa Inggrisnya aja. Nah, jembatan ini nih pernah hancur waktu Perang Dunia Kedua. Habis itu jembatannya dibangun kembali dan menjadikan simbol sebagai unifikasi antara timur dan barat. Karena bentar lagi matahari terbenam, gue akhirnya cari spot yang enak buat menikmati pemandangan bangunan Parlemen Hungaria. Kenapa gedung ini nih terkenal banget? Karena arsitekturnya tuh megah dan bersejarah. Jadi bangunan ini dibangun karena kota Buda, Obuda, dan Pest akhirnya bersatu di akhir tahun 1800-an. Pas zaman komunis katanya di puncak gedung parlemen ini ada bintang merah. Sekarang bintang merahnya udah nggak ada soalnya Uni Soviet udah hancur dan komunis udah nggak ada di Hungaria. Sayangnya waktu itu gue nggak sempat buat masuk ke daerah parlemen ini karena gue cuma punya waktu 2 hari di Hungaria sendiri. Hari kedua dari pagi gue langsung ke Vaidahunyad Castle. Nah, castle ini terkenal banget sama karakter fiksi Dracula yang dibuat berdasarkan tokoh nyata Vlad the Impaler. Kalau lu cari baik-baik, lu bakal ketemu sama satu figur Dracula di sekitar kastil ini. Tapi kastil ini bukan tempat asli si Vlad the Impaler tinggal kok. Soalnya kastil ini dibangun 100 tahun yang lalu. Sedangkan Count Dracula hidup di pertengahan abad ke-15 di Transilvania atau Romania. Ada 2 sisi sejarah tentang Vlad the Impaler. Ada yang bilang Vlad adalah pemerintah yang kejam, sedangkan di Romania, Vlad dipandang sebagai pahlawan nasional. Waktu di Budapest, gue juga sempat nyobain langos. Langos ini sejenis pizza goreng dari Hungaria. Makanan ini muncul karena hasil akulturasi antara budaya Turki dan budaya Hungaria waktu Kekaisaran Ottoman. Ini sumpah enak banget sih makanan favorit gue selama di Budapest. Habis makan langos, gue lanjut ke Buda Castle. Buat naik Buda Castle ini agak terjal, jadi agak mendaki gitu. Kalau lu mau pakai funikular juga bisa, ini namanya funikular.
Tapi waktu itu gue lebih memilih buat jalan kaki, hitung-hitung buat hemat duit, biar bisa makan langos lagi. Nah, di Buddha Castle ini gue ngeliat pergantian tentara, terus di Buddha Castle juga ada museum dan taman. Gue sangat menikmati waktu gue di museum. 3 jam berlalu begitu aja. Dan gue cuma ngambil satu foto. Dan itu foto tentang artefak yang lagi megangin sebuah tengkorak. Artefak itu ditemukan di gereja, jadi image-nya sangat nggak biasa. Sekarang gue mau ke Fisherman Bastion. Nah, sedikit tips buat traveling tanpa tour di Eropa. Yang pertama, lu harus pakai sneaker. Yang kedua, cas HP sama powerbank. Yang ketiga, titipin barang bawaan lu di locker hostel, karena kalau lu bawa barang berat-berat, lu nggak bakal enjoy. Yang keempat, ke museum, karena kalau nggak ngerti tentang tempat tersebut, you're just bitching around. Waktu abad pertengahan, tower ini dilindungi oleh para nelayan, makanya dikasih nama Fisherman Bastion. Towernya sangat ikonik karena mirip logo Disney. Kalau lu kesini, mesti datang dari pagi, karena rame banget dan lu nggak bisa ambil foto sama sekali kalau sore. Matahari terbenam terakhir di kota Budapest, gue memutuskan untuk menghabiskan waktu gue di Chain Bridge. Sisa uang gue jajanin boba karena terlalu sedikit untuk ditukar ke money changer. Budget yang gue habiskan untuk 2 hari 2 malam di Budapest sekitar 450 zloty atau 2 juta rupiah. Sekian cerita musim panas gue di Budapest. Terima kasih Budapest, gue pasti bakal datang lagi.